اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Ibu dan Bapak pemirsa Ngopi TV rahimakumullah. Kalau Ibu dan Bapak menyaksikan batik yang saya kenakan ini masih sama, memang satu take dengan episode sebelumnya. Terima kasih pada kawan-kawan kru Ngopi TV yang sudah mempersiapkan senarai episode The Prophetic Wisdom edisi bulan suci Ramadan ini. Seorang sahabat bertanya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana aku dapat melihat kehadiran Tuhan?" Sayyidina Ali sampaikan, "Kalau kau sudah susun rencana begitu matang, kau persiapkan segala sesuatu sebaik-baiknya, lalu ada yang tidak sesuai rencanamu, ada tantangan, ada yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapanmu, disitulah kau rasakan kehadiran Tuhan." Demikian pula dalam menyajikan The Prophetic Wisdom ini, kawan-kawan kru Ngopi TV insya Allah merasakan kehadiran Tuhan itu. Banyak yang direncanakan tidak sesuai, apa yang sudah disiapkan ada kendala dan lain sebagainya. Itu bagian dari perjalanan kita memahami rencana Tuhan itu. Termasuk kalau beberapa episode setelah ini baju yang saya kenakan masih sama juga, karena stok yang sebelumnya sudah habis. Nah, kita rileks sejenak sekaligus menyampaikan apa adanya dari studio Ngopi TV pada Ibu dan Bapak semua. Masih kita bincangkan kisah Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam, sosok misterius yang sebetulnya menjadi magnet terutama dalam kisah-kisah tasawuf. Bahkan kalau kita telusuri riwayat-riwayat yang terkait dengan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, ada yang menyebut di antara cucunya Nabi Ishaq alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Khidir itu silsilahnya terhubung dengan Nabiullah Ishaq, terhubung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada juga riwayat yang bahkan mengaitkan Nabiullah Khidir ini hingga zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Bayangkan, Nabi Nuh itu sudah usia beliau sendiri ribuan tahun lamanya, berdakwah di tengah kaumnya itu 950 tahun lamanya, belum periode sebelum dakwah, ditambah periode setelah banjir bandang itu. Jadi ada yang menyebutkan usia Nabi Nuh alaihissalam sekitar 2500 tahun.
Dan ada riwayat kisah yang mengatakan bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam juga pernah satu zaman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini tokoh yang sangat menarik. Sekali lagi yang disebut misteriusnya itu fascinang katanya, yang membuat kita takjub, yang menjadi ketertarikan kita. Bahkan ada juga literatur yang mengatakan sebetulnya Nabiullah Khidir alaihissalam ini dahulunya adalah seorang koki yang berkhidmat, bekerja pada Raja Alexander. Kita menyebutnya Alexander the Great, Alexander yang agung. Dan cerita tentang pencarian Alexander yang agung ini untuk mencari the fountain of youth, mata air abadi, mata air kemudaan, ada dalam kisah epik Gilgamesh dan lain sebagainya. Itu merata di hampir setiap kultur ada kisah seperti ini. Nah, bahkan ada literatur yang mengatakan Nabi Khidir itu dahulunya adalah juru masak kerajaan Alexander the Great, bersama Alexander Agung itu mencari mata air keabadian. Ia memperolehnya, tapi dengan karunia Allah Ta'ala juga ia merahasiakannya. Walhasil misterius, karena panjang usia tapi masih muda, panjang usia tapi tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan biologis dan sebagainya. Dan yang kedua, menarik berikutnya adalah apa tujuan panjang usia ini, apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiranya saudara, kalau saudara dipanjangkan usia, tetapi orang-orang yang ibu dan bapak kenal sudah banyak yang berpulang ke haribaan Tuhan, tidak punya sahabat lagi, kira-kira panjang usia itu jadi sesuatu yang menenangkan kita, atau justru berdoa kepada Allah Ta'ala agar bergabung segera dengan orang-orang terdahulu. Nah, Nabiullah Khidir alaihissalam bisa sampai lebih dari ribuan tahun lamanya. Memang istimewa kisah Nabiullah Khidir alaihissalam ini. Jadi satu zaman pernah dengan Nabiullah Musa alaihissalam, dengan Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Isa, bahkan dengan baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin terlepas dari berbagai literatur yang mengisahkan tentang Nabiullah Khidir alaihissalam. Bahkan ada tradisi di negara-negara seperti Turki, daerah-daerah Mediteranian, ada tradisi menyambut musim panas, atau di musim semi ini menyambut musim panas, yang tradisinya itu didekatkan dengan nama Nabi Khidir alaihissalam. Menurut Ibnu Ishaq misalnya, Nabi Khidir itu bahkan sampai sekarang masih hidup, dan menurut Ibnu Ishaq nanti akan terbunuh di tangan Dajjal di akhir zaman. Jadi pada Nabiullah Khidir alaihissalam ada gabungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu saya sampaikan karena barangkali di antara kita juga kita umumnya menyampaikan salam, assalamu alayna, yang jadi iftitah kita juga dalam kajian-kajian The Prophetic Wisdom ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam bagi kami dan bagi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Ketika kita mengucapkan salam itu, percayalah hamba Allah Ta'ala yang soleh itu juga menjawab salam kita. Itu kaidah dalam Islam. Jadi kalau salam, berbalas salam lagi. Ketika kita mengucapkan salam pada para nabi, alaihis salam, baginya salam. Mudah-mudahan para nabi juga menyampaikan salam pada kita. Nah, adakah kita sertakan Nabiullah Khidir alaihissalam di dalamnya? Adakah kita sertakan nama Nabi Khidir dalam salam dan doa-doa kita? Berharap kiranya Nabi Khidir juga mendoakan kita dengan salamnya untuk kita. Nah, di negara seperti Turki, negara-negara Mediterania, itu ada istilah satu festival untuk menyambut musim panas.
festival musim semi yang terkait dengan Nabi Khidir. Saya berusaha untuk mencari namanya, kalau tidak salah Khizrilis atau sesuatu seperti itu. Khizr Ilis. Nah, Ilisnya ini merujuk kepada Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam, karena konon katanya di tempat festival itu diadakan ada pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Dan pertemuan itu mendatangkan keberkahan. Nabi Khidir disebut Khidir artinya hijau, karena kemanapun Nabi Khidir melangkah, tanah yang diinjaknya itu berubah menjadi rumput dan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Bayangkan sekali lagi tokoh misterius menakjubkan ini dalam agama. Nah, dan itu menjadi semacam festival hari raya yang diperingati oleh orang-orang di negeri-negeri seperti Turki dan Mediterania. Menariknya, Ibu dan Bapak, saudara sekalian, di Timur Tengah itu tidak terhitung begitu banyak tempat diyakini sebagai tempat yang pernah didatangi oleh Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Di Palestina ada, di Mesir ada, di Turki ada, di Iran ada, di kota seperti Qum itu bahkan ada 2 tempat yang konon katanya Nabi Khidir pernah hadir di situ. Ada satu di atas puncak sebuah bukit, ada kubah biru, konon Nabi Khidir pernah sholat di situ, pernah hadir di situ. Dan hampir setiap tempat, sekali lagi agak merata, di beberapa tempat di Timur Tengah itu ada masjid yang konon katanya Nabi Khidir pernah hadir. Bahkan dia masuk juga dalam tradisi-tradisi kemasyarakatan, kita sebut misalnya legenda atau kisah-kisah ya folklore, kisah-kisah yang tumbuh kembang di masyarakat. Dan juga menemukan kemiripan dengan kisah misalnya Saint George dalam tradisi Nasrani. Walhasil ini tokoh luar biasa yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak disebut namanya dalam Al-Qur'an, tetapi hampir semua ahli tafsir menyebutkan bahwa tokoh yang kepadanya Nabi Musa alaihissalam diminta Allah taala untuk mengambil hikmah adalah Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Saya tahu masih penasaran dengan kisah Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam ini. Kita sambung insyaallah pada episode berikutnya di channel yang sama dan dalam seragam batik yang sama. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, titip doa senantiasa di waktu-waktu yang penuh berkah ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.